Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bertemu saat ini dalam program Janji Manis. Biarlah program ini Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi kita semua. Saya Pendeta Robenton Manik akan membawakan firman Tuhan bagi kita dengan tema Yesus merasakan perasaanmu. Yesus merasakan perasaanmu. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 ayat 35 sampai ayat, saya ulangi, Yohanes 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskuslah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Terpuji Tuhan yang berfirman pada kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca menceritakan bagaimana Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Lazarus telah meninggal. Kurang lebih 4 hari dia sudah dikubur Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Yesus datang bertemu dengan Maria dan Marta, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata Yesus menangis. Berarti saudara kasih dalam Tuhan, ketika Yesus menangis, berarti Yesus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Bapak Ibu Saudara, kita tahu hari-hari ini terlalu banyak saudara kasih dalam Tuhan, orang menginginkan supaya dia dimengerti. Manusia pada umumnya ingin dimengerti. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dia memahami dan mengerti apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Dan demikian juga dia memahami apa yang kita rasakan pada saat ini. Yesus adalah Allah yang berkuasa, ada di samping kita, dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Banyak orang merasa sendiri pada hari-hari ini. Banyak orang mengalami keputusasaan. Banyak orang mengalami beban yang berat, dan dia merasa bahwa orang lain tidak mengerti akan dia. Tetapi saya mau katakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, Yesus sangat mengerti keadaanmu. Yesus sangat mengerti pergumulanmu saat ini. Dia ada di sampingmu. Dia izinkan pergumulan itu. Dia pun ikut merasakan. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berada dalam pergumulan, ketika engkau berada dalam masalah, Yesus sebenarnya tidak jauh, tetapi dia ada di sampingmu. Amin. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita tetap percaya Yesus tidak meninggalkan kita. Dia ada di samping kita, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Allah memberikan pergumulan, Allah mengizinkan pergumulan masalah kita hadapi saudara, supaya kita tahu bahwa betapa besar pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita. Satu hal yang kita pahami dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, orang yang memahami kita, dialah yang dapat memberikan solusi bagi kita. Sekali lagi, orang yang memahami kita, dialah yang dapat memberikan solusi kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus sangat memahamimu, sebab dia menciptakan engkau dari rahim ibumu, engkau sudah dibentuk. Dia sangat memahami keadaanmu, pergumulanmu, dan apa yang kamu rencanakan. Dia sangat paham betul. Dia lebih paham daripada orang tua kita. Dia lebih paham daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Karena Allah, Yesus menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, percayakan hidupmu kepadanya, sebab dia sanggup memberikan solusi dalam setiap pergumulan dan masalahmu. Alkitab berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi,
undang dia, harapkan pertolongannya. Karena kehadiran Yesus merubah segala keadaan. Kehadirannya membuat mujizat, kehadirannya membawa damai, kehadirannya memberikan sukacita. Saya percaya apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, ketika engkau mengundang dia, ketika engkau berseru kepadanya, ketika engkau mengharapkan dia, percayalah dia ada di sampingmu dan memberikan jalan keluar atas pergumulanmu. Sebagaimana Maria dan Marta diberikan jalan keluar, dengan hal yang sama Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita dalam situasi apapun. Percaya kepadanya, sebab dia Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Dalam segala keadaan kita serahkan kepadanya, sebab dia penolong bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau mengalami pergumulan saat ini, mungkin engkau mengalami masalah yang berat. Rumah tanggamu, anakmu, suamimu, usahamu, ekonomimu mungkin merosot. Satu hal yang mau saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, percaya, undang Yesus. Dia merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Ketika engkau percayakan hal itu, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong yang sejati, Engkau yang mengerti seluruh isi hati kami. Bapa yang baik, Engkau mengetahui anak-anakmu yang sedang mengalami masalah saat ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka. Mungkin mereka sedang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Engkau mengetahui segala pergumulan mereka. Tolong mereka Bapa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah melalui firman yang kita dengar dapat kami implementasikan dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Salam.